Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena sepanjang satu minggu Tuhan boleh menolong kita, memberkati dan menyertai kita. Dan hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah minggu kita hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah kita hari ini, mari kita memberikan hormat kita kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat diberi. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka yang berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa situasi yang kita hadapi sekarang ini memang situasi yang cukup berat. Tetapi kalau kita bisa ada sampai saat hari ini, kita percaya bahwa itu adalah kekuatan, penghiburan yang datangnya daripada Tuhan. Kekuatan serta penghiburan, KPPK 232. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku tiap hari.
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, Allah sumber pertolongan kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan yang boleh kami lalui sepanjang 1 minggu ini, kami menyadari akan keterbatasan dan kelemahan kami yang mungkin saja sepanjang minggu ini kami telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Baik dosa yang sengaja karena ketidakmampuan kami mengendalikan diri kami, karena hawa nafsu, dan juga mungkin dosa-dosa yang tanpa kami sadari, yang telah menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti sesama kami. Kami datang di hadapan-Mu memohon pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami, membawa segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan yang akan mengampuni kami. Terima kasih kalau senantiasa tersedia pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Kami bersyukur kalau dalam minggu ini beberapa saudara kami boleh Tuhan tambahkan 1 tahun. Anak Daniel Joakim, Ibu Lili Wijaya, dan juga penginjil Romi Immanuel. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun. Tuhan memberkati kehidupannya di dalam masa-masa yang sekarang ini sedang dijalani. Kiranya Tuhan menolong. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan terus menambahkan iman kerohaniannya, semakin mengasihi Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pertumbuhan rohani kami masing-masing di hadapan Tuhan. Kami rindu proses waktu yang kami jalani setiap saat melalui berbagai macam peristiwa, membawa pengenalan kami kepada Tuhan semakin dalam. Kami boleh semakin memahami akan isi hati Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan. Dan melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk segala pekerjaan yang boleh Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan memberkati apa yang kami kerjakan. Dan seberapapun berkat yang boleh kami terima melalui setiap usaha pekerjaan itu, ajari kami untuk senantiasa mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan kami yang lain. Engkau yang sangat memahami dan mengerti, dan kami rindu melalui pergumulan ini Tuhan memberikan kepada kami kesabaran untuk menunggu setiap waktu Tuhan, karena kami percaya bahwa waktu Tuhan itulah yang terbaik. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dengan segala pergumulan situasi yang ada ini, kalau sekarang juga sudah mau menerapkan situasi di mana kami akan memulai segala kegiatan kami, kiranya Tuhan yang akan menolong, supaya kami pun juga tetap menjaga kesehatan pribadi lepas pribadi. Kami boleh menjaga jarak, sehingga setiap kegiatan yang boleh kami lakukan itu tidak sampai mengganggu satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan menolong untuk pemerintah bangsa kami di dalam menghadapi situasi yang sekarang ini sedang terjadi. Kami juga berdoa untuk semua masyarakat, kiranya juga boleh berperan secara aktif, sehingga segala aktivitas dan kegiatan boleh berjalan secara normal kembali. Terima kasih Bapa yang di surga untuk situasi yang baru ini, kebiasaan yang baru ini, kiranya Tuhan yang menolong kepada setiap kami. Begitu juga dengan rencana ibadah yang mungkin akan mulai bisa dilaksanakan kembali. Kiranya Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa yang di surga. Inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita dengan mengangkat satu pujian 233. Aku percaya padanya. Penjelasan firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Michael. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi ibu bapak dan saudara-saudari jemaat GKT Trinity sekalian. Pada pekan ini, berdasarkan tahun liturgi gereja, kita memasuki pekan Trinitas, di mana karya Allah Trinitas bagi umat akan direnungkan. Namun dalam perenungan minggu ini, saya hendak lebih berfokus pada perenungan akan bacaan Injil di pekan ini. Bacaan Injil pada pekan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Mari kita membuka Alkitab kita di Injil Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Jika sudah menemukannya, kita akan berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, kami bersyukur untuk sapaan berkat-Mu melalui cahaya mentari yang boleh menghangatkan rumah kami dan diri kami. Kami bersyukur juga kepadamu Bapa untuk nafas kehidupan yang Engkau karuniakan, sehingga di pagi ini kami kembali dapat bangun, bersekutu bersama keluarga, dan akan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk firman-Mu yang akan kami renungkan di saat ini. Dan kami memohon, kiranya Engkau mengarahkan hati kami untuk tertuju kepada firman-Mu, dan dapat merenungkannya dengan baik. Ini doa kami kepadamu ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Mari jemaat sekalian, saya akan membacakan Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20 bagi kita sekalian. LAI memberikan judul untuk perikop ini adalah Perintah untuk Memberitakan Injil.
ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat sekalian, tolong bagian ini diberikan pembatas. Saya akan membacakan satu bagian yang lain dari Injil Matius yang memang tidak termasuk di dalam daftar bacaan untuk pekan ini, tetapi saya kira ini sangat berkaitan juga dengan bacaan kita di Matius 28 tadi. Saya akan membacakan Matius pasal 10 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Matius pasal 10 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ judulnya adalah Yesus mengutus ke-12 rasul. Ayat yang ke-5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Trinity sekalian, teks bacaan kita hari ini, yaitu Matius 28 ayat 16 hingga ayat 20 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, itu berisikan kisah perjumpaan yang pertama kali di dalam catatan Injil Matius antara ke-11 murid dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Sekaligus, kisah perjumpaan ini juga menjadi episode terakhir dari catatan Injil Matius. Dalam catatan itu dijelaskan bahwa ke-11 murid ini pergi ke Galilea dan menjumpai Yesus di bukit yang telah ia tunjukkan kepada mereka melalui para perempuan. Itu bisa kita lihat di pasal 28 ayat 10. Menariknya jemaat sekalian begini, Galilea itu merupakan tempat Yesus mulai memberitakan kerajaan sorga yang sudah dekat. Pasal 4 ayat 17 kita dapat melihatnya di situ. Nah, sekarang Galilea menjadi tempat Yesus mengutus para murid untuk memberitakan kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan kalau kita melihat peta Israel pada zaman Yesus yang terdapat di belakang Alkitab kita, maka kita akan menemukan nih bahwa Galilea merupakan daerah utara yang berdekatan dengan wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi di Galilea, para murid berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit, lalu di Galilea pula Yesus mengutus mereka untuk meluaskan pengajarannya tentang kerajaan Allah ke semua bangsa. Jemaat sekalian, di ayat 17, Matius mencatat tentang sikap keraguan-raguan yang ditunjukkan beberapa orang dari ke-11 murid. Ketika ke-11 murid melihat Yesus, maka mereka pun menyembah Dia. Tetapi Matius juga secara jelas memotret sikap beberapa murid yang menunjukkan keraguan-raguan ketika berjumpa dengan Yesus.
meskipun Matius tidak menyebutkan nama-nama siapa mereka. Mengapa ya Matius mencatat bahwa beberapa orang di antara ke-11 murid ini ragu-ragu ketika berjumpa dengan Yesus? Sebenarnya ya, kalau kita lihat dalam catatan Injil yang lain, kita juga bisa menemukan sih catatan tentang iman kepada Yesus yang juga bercampur dengan keraguan-raguan di dalam diri para murid. Misalnya di Lukas 24 ayat 22 hingga ayat 24 dan ayat 36 sampai 38, atau di Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-8 hingga ayat 13 dan ayat 25. Jadi sesungguhnya para penulis Injil secara jujur menunjukkan kepada para pembacanya akan aspek realistis atau sisi kelemahan dan kegagalan yang ada pada para murid Yesus. Nah, keraguan-raguan yang ditunjukkan beberapa murid dalam catatan Matius ini, yang dalam bacaan kita hari ini, memang bisa saja menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang mudah percaya selama belum diyakinkan dengan sungguh-sungguh. Namun, keraguan-raguan yang ditunjukkan beberapa murid Yesus ini juga dapat kita pahami sebagai sikap yang realistis ketika mereka berjumpa dengan Yesus, karena mereka mengingat kelemahan atau kegagalan dalam hidup mereka sebagai para murid Yesus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian, kalau kita mengingat kembali siapakah ke-11 murid ini, maka kita akan menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang tadinya lari atau kabur ketika Yesus ditangkap. Bahkan ketika Yesus disalib pun, kita tidak tahu di mana mereka berada. Hanya ada satu orang laki-laki yang dicatat yang berada di dekat salib Yesus, yaitu Yohanes. Yang lainnya, kita tidak tahu. Kita pun juga akan mengingat bahwa salah seorang di antara ke-11 murid ini adalah orang yang pernah menyangkali Yesus di depan orang banyak. Jadi, jelaslah kepada kita bahwa para murid ini adalah orang-orang yang memiliki catatan kelemahan atau kegagalan di dalam hidup mereka. Selain itu, mereka pun juga adalah orang-orang berdosa, bukan? Maka kita dapat memahami akan sikap keraguan-raguan yang ditunjukkan oleh beberapa orang murid ketika berjumpa dengan Yesus. Karena itu adalah sikap yang realistis mengingat kelemahan dan kegagalan dalam hidup mereka yang dicatat secara jelas di dalam Injil. Namun, jemaat sekalian, pada adegan berikutnya kita melihat bahwa sekalipun ada beberapa murid yang menunjukkan sikap keraguan-raguan, Yesus tetaplah mengutus dan menyertai para murid yang seperti itu untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Maka dengan demikian, adegan beberapa murid yang bersikap ragu-ragu dan Yesus yang tetap mengutus mereka semua, bagi saya merupakan sebuah adegan yang menunjukkan sisi kelemahan dan kegagalan yang ada pada para murid, sekaligus menunjukkan sisi kasih karunia Kristus yang tetap mengutus mereka untuk mengerjakan tugas yang mulia dan penting. Adegan ini pun memberikan pengharapan dan peneguhan kepada para pembaca Injil Matius, termasuk diri kita. Kita, sebagai para murid Kristus, juga mempunyai kelemahan atau kegagalan dalam iman kita kepada Kristus yang hidup. Kalau mau secara jujur merenungkan perjalanan iman kita selama ini, sebagai para murid, dapatkah kita akan membanggakan diri kita di hadapan Kristus? Karena kalau
merefleksikan kehidupan kita, tentunya dengan mudah kita akan menemukan catatan kegagalan, kelemahan, bagaimana jatuh bangunnya kita dalam perjalanan hidup sebagai murid Kristus. Namun, catatan Matius ini membuat kita bersyukur karena memperlihatkan kasih karunia Kristus yang mau memakai dan mengutus para muridnya untuk mengerjakan tugas yang mulia dan penting. Sekalipun para murid memiliki catatan kelemahan dan kegagalan dalam dirinya. Maka dari adegan keraguan-raguan para murid dan pengutusan Yesus ini, kita dapat merenungkan pelajaran yang pertama, bahwa kita memang adalah para murid yang mempunyai sisi kelemahan dan kegagalan dalam kehidupan iman kita. Namun, kita telah menerima kasih karunia dari Kristus yang tetap mau memakai dan mengutus kita untuk mengerjakan tugas yang mulia dan penting. Mungkin ilustrasi yang dapat membantu kita memahami lebih baik adalah begini. Kalau kita melihat ya, jemaat sekalian, para orang-orang yang dipercaya pemerintah sebagai juru bicara pemerintah, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk menyampaikan berita penting dari pemerintah kepada rakyat di media sosial, maka kita tentunya memahami bahwa orang-orang yang ditugaskan sebagai juru bicara ini pastinya adalah orang yang handal, gagah, dan mahir di bidangnya. Pemerintah pun tentunya tidak sembarangan bukan dalam mengutus seseorang yang menjadi juru bicara mereka, karena orang tersebut mewakili pemerintah di hadapan rakyat. Memang meskipun para juru bicara ini dapat saja memiliki kelemahan karena mereka seorang manusia juga, tetapi kita bisa melihat bagaimana mereka sebagai juru bicara pemerintah melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab karena kepercayaan besar yang telah mereka terima. Dengan bertitik tolak dari pemahaman seperti itu ya, maka kita pun dapat menyadari kasih karunia Kristus yang mau memakai kita, yaitu para murid yang memiliki kelemahan dan kegagalan dalam diri ini untuk mengerjakan sebuah tugas yang penting dan mulia. Sebagai juru bicara Kristus yang diutus untuk memberitakan pesan yang penting dan mulia kepada semua orang. Maka, tidakkah hati kita dipenuhi dengan limpahan syukur karena kasih karunia Kristus yang tetap mempercayakan tugas penting kepada kita untuk diberitakan? Maka, tidakkah kita akan sungguh-sungguh berjuang dalam mengerjakan tugas tersebut karena kasih karunia yang telah kita terima dari Kristus? Mari kita lanjut. Mari kita melihat sabda pengutusan Yesus kepada para muridnya di ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Jemaat sekalian, sabda pengutusan Yesus ini di ayat 19 sampai ayat 20 ini itu diawali dengan pernyataan Yesus tentang kuasanya di bumi dan di surga, bahwa ia adalah Kristus sang penguasa semesta alam. Lalu sabda pengutusan Yesus ini pun kemudian diakhiri dengan janji penyertaan Kristus kepada para murid untuk selamanya sampai kepada akhir zaman. Janji ini pun sebenarnya menggemakan kembali akan pesan Kristus Sang Immanuel di awal Injil Matius, yaitu Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Maka dari sini secara cepat kita dapat merenungkan pelajaran yang kedua, bahwa Yesus yang mengutus kita adalah Kristus Sang Penguasa semesta alam, Sang Immanuel yang juga hadir menyertai kita dengan kuasanya. Ia tidak membiarkan kita begitu saja dalam mengerjakan tugas yang ia amanatkan kepada kita para muridnya. Karena memang tugas yang Kristus amanatkan ini adalah tugas yang mulia sekaligus menantang dan tidak mudah. Namun, Kristus yang mengutus kita juga menyertai kita dengan kuasanya. Maka janganlah hati kita menjadi gentar. Lalu apa sih tugas yang diamanatkan Yesus kepada para murid? Pada ayat yang
ke-19 ayat sampai ayat yang ke-20, Yesus bersabda, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Jemaat sekalian, kalau berdasarkan teks Yunaninya, maka tugas yang diamanatkan Yesus kepada para murid ini adalah menjadikan segala bangsa murid Yesus, yang dilaksanakan dengan pergi kepada semua bangsa, lalu membaptis mereka yang menjadi percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang diperintahkan Yesus. Jadi, tugas utamanya adalah menjadikan segala bangsa murid Yesus yang dilaksanakan dengan pergilah, baptislah, dan ajarlah. Tetapi bagaimana kita memahami tugas pergi menjadikan segala bangsa murid Kristus? Saya kira ini masih berkaitan dengan tugas yang diamanatkan Yesus kepada para murid untuk pertama kalinya, sebagaimana yang terdapat di Matius 10 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Makanya tadi di bagian awal saya juga turut membaca Matius 10 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Dan bila kita memperhatikan tugas yang diamanatkan Yesus kepada para murid di Matius 10 ayat 5 hingga 8, yaitu mereka diutus untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada bangsa Israel. Maka berdasarkan perspektif ini, maka tugas yang diamanatkan Yesus dalam bacaan kita hari ini, yaitu di Matius 28, juga berarti agar para murid pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa, sehingga mereka yang percaya setelah mendengar pemberitaan Injil ini bisa menjadi murid Yesus. Bedanya memang tugas pengutusan para murid dalam Matius 28 dengan tugas pengutusan para murid yang pertama dalam Matius 10 adalah pada cakupan wilayah pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Dalam pengutusan yang pertama di Matius 10, para murid diutus Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah kepada bangsa Israel atau kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan dalam pengutusan di bagian bacaan kita hari ini di Matius 28 adalah para murid diutus Yesus untuk pergi memberitakan kerajaan Allah kepada segala bangsa, sehingga mereka yang mendengarnya dan percaya bisa menjadi murid Kristus. Maka, seperti apakah Injil Kerajaan Allah yang diberitakan para murid kepada segala bangsa ini? Yaitu kabar baik tentang kerajaan Allah yang di dalamnya kekuasaan dan pemerintahan Allah atas semesta alam dinyatakan. Kabar baik tentang kerajaan Allah yang di dalamnya kepedulian, belas kasih Allah atau bela rasa Allah dinyatakan kepada manusia berdosa, manusia yang lemah, yang menderita dan terlantar dalam masyarakat. Kabar baik tentang kerajaan Allah yang di dalamnya cinta kasih dan karya penyelamatan Allah Tritunggal yang menembus segala sekat yang mengkotak-kotakan kemanusiaan, baik suku, ras, gender, status sosial, kondisi ekonomi, itu dinyatakan, diberitakan kepada segala bangsa. Tetapi tugas menjadikan segala bangsa murid Kristus juga berlanjut kepada pembaptisan bagi orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus melalui pemberitaan Injil Kerajaan Allah ini. Pembaptisan ini sebagai tanda pertobatan mereka dan sebagai tanda bahwa mereka telah masuk dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal dan jemaat di dalam kerajaan Allah. Tugas menjadikan segala bangsa murid Kristus ini juga berlanjut dengan mengajarkan kepada mereka yang telah percaya dan yang telah dibaptis itu segala perintah Yesus, agar mereka hidup patuh terhadap segala perintah Yesus, termasuk untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua bangsa.
Jadi jemaat sekalian, tugas menjadikan segala bangsa sebagai murid Kristus tidak berhenti pada pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah saja, tetapi juga berlanjut kepada pembaptisan dan pengajaran kepada mereka yang telah percaya melalui pemberitaan Injil tersebut. Tugas yang kompleks dan holistik, bukan? Dan tidak mudah, kan? Tapi kita lanjut dulu. Maka melalui semua penjelasan ini, kita dapat merenungkan pelajaran yang ketiga, bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang diutus untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang, yaitu kabar baik tentang belas kasihan dan karya penyelamatan Allah, Sang Penguasa semesta alam, kepada manusia yang berdosa, manusia yang lemah, yang menderita, dan terlantar dalam masyarakat. Sehingga mereka yang mendengar dan percaya dari pemberitaan Injil ini boleh menerima pembaptisan sebagai tanda masuk dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal dan jemaat di dalam kerajaan Allah, serta mereka pun boleh diperlengkapi dengan ajaran-ajaran Kristus untuk hidup bersesuaian dengan kerajaan Allah ini. Maka marilah kita mengerjakan tugas pengutusan ini dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah tanpa perlu membeda-bedakan kepada siapa kita memberitakannya. Marilah kita hidup memberitakan Injil Kerajaan Allah tanpa perlu memperhitungkan untung rugi dalam tugas pemberitaan kita. Karena kita telah menerimanya dengan cuma-cuma, maka beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Marilah pula kita memberitakan Injil Kerajaan Allah ini sebagaimana teladan Kristus yang ditunjukkan kepada kita, bahwa sebagaimana Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan dengan rendah hati melayani dan berkorban bagi orang lain, maka marilah kita juga memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan sikap rendah hati untuk melayani dan kesediaan berkorban dalam memberitakannya. Bukan dengan kepongahan diri dan sikap untuk menaklukkan atau hendak berkuasa atas orang lain. Dengan demikian, orang-orang yang menerima Injil dan menjadi percaya bisa menemukan persekutuan yang indah dengan Allah Tritunggal dan saudara-saudari seimannya. Dan mereka pun juga boleh diperlengkapi dengan pengajaran Yesus nantinya untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jemaat sekalian, seperti sempat saya singgung tadi, memang tugas pengutusan yang diberikan Yesus ini begitu menantang sekaligus tidak mudah. Memberitakan Injil kepada semua bangsa, lalu kemudian dilanjutkan dengan membaptis dan mengajarkan mereka. Sebuah tugas yang kompleks, sebuah tugas yang holistik dan tidak mudah. Tetapi ingatlah pelajaran kedua tadi, bahwa dalam tugas pemberitaan Injil Kerajaan Allah ini, Kristus Sang Penguasa semesta alam yang mengutus kita, juga selalu menyertai kita hingga akhir zaman dengan kuasanya. Sehingga ini menjadi jaminan dan dorongan yang besar bagi kita untuk setia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maka hiduplah dengan setia mengerjakan tugas pemberitaan Injil Kerajaan Allah ini dalam sepanjang hidup kita. Hiduplah dengan setia untuk mengabdi guna memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jemaat GKT Trinity sekalian, lalu bagaimana kita memahami pemberitaan Injil Kerajaan Allah dalam keadaan pandemi dan krisis kemanusiaan seperti ini? Menurut saya, justru tugas kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam keadaan pandemi seperti ini dan dalam keadaan krisis kemanusiaan seperti ini tetaplah penting dan relevan. Sebab memberitakan Injil Kerajaan Allah adalah memberitakan tentang kepedulian, cinta kasih, dan karya penyelamatan Allah kepada mereka yang tertawan dalam dosa, kepada mereka yang berada dalam kemiskinan dan kesusahan, kepada mereka yang berada dalam kelemahan dan ketidakadilan. Dan bukankah ada begitu banyak sesama kita yang menderita, yang berada dalam kesukaran, kelemahan, dan kepayahan dalam kondisi pandemi dan krisis kemanusiaan ini? Oleh karenanya, saya hendak mengingatkan lagi, marilah kita memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada mereka dengan semangat melayani dan kesediaan berkorban, sebagaimana teladan yang ditunjukkan Kristus kepada kita. Marilah kita memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan penuh kesungguhan,
sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia Allah yang telah mempercayakan tugas yang mulia dan penting ini kepada kita. Marilah kita hidup setia memberitakan Injil Kerajaan Allah ini, sekalipun ini bukanlah tugas yang mudah. Janganlah ragu dan gentar, karena Allah menyertai kita dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu ya Allah, karena Engkau mau memakai dan mengutus kami yang lemah ini untuk mengerjakan tugas yang mulia dan penting dari-Mu. Kami bersyukur juga kepada-Mu ya Allah, karena Engkau tidaklah membiarkan kami sendirian dalam mengerjakan tugas pemberitaan Injil Kerajaan-Mu ini. Engkau tetap menyertai kami dengan kuasa-Mu. Karena itu terus kobarkanlah hati kami ya Allah, sehingga kami bertekun memberitakan kasih-Mu, kepedulian-Mu, dan karya penyelamatan-Mu kepada sesama kami yang berada dalam dosa, yang berada dalam kesukaran, kelemahan, dan kepayahan dalam kondisi yang sulit seperti ini. Tolonglah kami dan tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang minggu kita telah melakukan pekerjaan kita masing-masing dan Tuhan telah memberkati kita. Mari di hari Sabat yang kita bersama-sama ibadah ini, kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan mengangkat pujian dari KPPK nomor 349. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak yang di surga, terima kasih. Walaupun situasi yang sulit, Tuhan tetap menolong dan menyertai kami. Tuhan boleh memberkati melalui setiap usaha pekerjaan yang boleh kami lakukan sepanjang minggu ini. Dan saat hari ini Tuhan, kesempatan bagi kami memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati apa yang sudah kami kumpulkan, sehingga semuanya ini berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, kami menyerahkan persembahan kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara di situasi yang sekarang ini kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga dalam situasi yang sulit iman
percaya kita tetap bertumbuh dan kita boleh tetap dikuatkan. Dan juga jangan lupa hari Kamis kita tetap ada PA bersama melalui WA grup GKT Trinity, dan saya berharap Bapak Ibu juga setiap hari bisa merenungkan firman Tuhan sehingga kita boleh diberikan kekuatan di masa-masa yang sulit ini. Itu saja beberapa hal yang boleh saya sampaikan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita akan pujikan doksologi. Orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan saudara damai sejahtera dari surga, melindungi senantiasa agar saudara dapat taat kepada Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.